Keberanian ada karena ketakutan. Selamat malam saudari-saudariku sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Frater Ignas dalam renungan bacaan rohani dengan judul buku Jesus Chief Officer. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan renungan saya atau melanjutkan bacaan rohani saya tentang buku yang telah kami baca, Frater-Frater Tahun Orientasi Rohani. Kemarin kalau kita mendengar Frater Banu menceritakan tentang cinta kasih yang nyata dalam rencananya, sekarang saya ingin menceritakan atau merenungkan tentang ia menghadapi ketakutan-ketakutannya. Kalau kita dengar kata ketakutan tidak asing dalam diri kita atau dalam pendengaran kita. Karena ketakutan adalah proses mempertahankan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Takut juga berarti persepsi ancaman yang tak dapat dikendalikan atau dihindari. Ketakutan adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh siapapun tanpa terkecuali, sebab ketakutan adalah sebuah kewajaran yang menghantar kita menjadi taat kepada Tuhan. Saudari-saudariku sekalian, dalam buku yang saya baca mengatakan bahwa Yesus juga merasa takut. Ia tidak berani untuk memberitahukan atau membeberkan ketakutan-ketakutannya kepada para muridnya. Ia bergulat dengan ketakutannya sampai berkeringat darah. Di taman Getsemani atau taman terakhir dia berdoa bersama para muridnya. Tanpa ketakutan, Yesus tidak mungkin menjadi teladan bagi kita. Tanpa itu, ia akan menjadi manusia yang lumrah. Saya ingin membagikan cerita saya sedikit. Dulu ketika saya masih di seminari menengah, saya juga memiliki ketakutan yang luar biasa. Terutama ketika menghadapi ujian-ujian sekolah, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Dulu saya nggak ada ujian tengah semester deh, saudara-saudariku sekalian. Ya, ujian-ujian yang bagi saya itu sangat menakutkan. Dengan pikiran-pikiran yang selalu hadir dalam pikiran saya yang mengatakan, bisa nggak sih saya mengerjakan soal ini? Saya bakal naik kelas gak sih? Karena dulu kalau di seminari menengah, nilai merah saja sedikit dipermasalahkan, karena sebagai calon imam kita harus memiliki nilai yang bagus untuk menopang hidup kita sebagai calon imam, terutama dalam menggembalakan para umatnya. Kalimat itulah yang sering muncul, saudara-saudariku sekalian, sebelum atau sesudah ujian. Ketika selesai ujian biasanya saya menyempatkan diri untuk konseling kepada guru BK saya. Dan ketika berbicara dengan beliau juga selalu mengatakan kepada saya, kamu pasti bisa untuk melawannya. Rasa takut yang kamu miliki bisa kamu lalui kalau kamu percaya dan bertumbuh melawannya. Bertumbuh dan menjadi dewasa. Kamu harus percaya kamu bisa, kamu hanya malas, bukan tidak bisa. Karena ketakutan yang kamu miliki karena ada berasal dari rasa malas kamu. Kamu harus berani bertumbuh menjadi dewasa. Dan benar saja apa yang guru saya bilang, bisa melalui itu semua dengan kepercayaan saya miliki terutama kepada Tuhan. Ketika lulus kemarin, ketika lulusan sebelum masuk ke seminari tinggi, saya lulus dengan mendapatkan predikat dengan siswa dengan progres nilai terbaik. Itu saya rasakan dan saya syukuri bahwa Tuhan selalu ada dalam diri saya. Jadi saudara-saudariku sekalian, Yesus juga tidak takut untuk tumbuh menjadi dewasa. Tapi ia harus menghadapi beberapa peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya. Ia merasakan ketakutan itu, dan Yesus tahu bahwa cara terbaik untuk mengalahkan ketakutan adalah dengan maju terus ke depan. Ketika saya merenungkan bacaan rohani ini, saya teringat akan ketakutan-ketakutan yang saya miliki. Terutama yang ketakutan yang saya bacakan atau saya ceritakan tadi. Hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam setiap langkah hidup saya. Tapi ketika menyadari itu semua,
Saya berusaha untuk tetap maju terus ke depan. Memang ketakutan-ketakutan itu akan selalu muncul dalam diri saya. Tetapi jika tidak saya coba, bagaimana ketakutan-ketakutan itu akan hilang? Jadi, saudara-saudariku sekalian, memang rasa takut itu akan selalu hadir di dalam diri kita. Tetapi apakah itu akan menetap dalam diri kita? Tentu saja tidak. Karena kita bisa merubahnya dengan kemauan kita untuk tetap terus maju dan mencoba segala rintangan yang sedang kita hadapi. Segala tantangan atau rintangan, misalkan tadi saya malas untuk belajar atau yang akhirnya mengakibatkan ketakutan itu muncul. Saya harus menghilangkan rasa malas itu menjadi semangat belajar untuk menghilangkan ketakutan itu. Karena kalau kita tidak mencoba untuk melakukan hal itu, kita tidak tahu kemungkinan apa saja yang akan kita dapatkan. Dan juga ketika kita jatuh karena ketakutan Tuhan berada di sisi kita. Dan Dia selalu menemani kita, bukan karena kita gagal, tetapi kita masih perlu untuk mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi dari hal itu semua. Maka dari itu, saudari-saudariku sekalian, dengan menganggap ketakutan-ketakutan Anda tidak akan menghilang, sampai berapa lama Anda bersedia menunggu untuk maju terus ke depan? Sebelum mengakhiri permenungan pada malam hari ini, mari kita menyatukan renungan pada malam hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas hari yang indah pada hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran-Mu dalam setiap langkah kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin beristirahat. Kiranya Engkau hadir dalam diri kami, hadir dalam setiap mimpi kami, hadir dalam setiap hidup kami, agar kami tetap mengingat bahwa Engkau selalu ada dan selalu bersedia hadir di samping kami dan dimanapun kami berada. Doa ini kami satukan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.